Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hairani Alfi Ananda. Saya berasal dari Universitas Muhammad Warman, jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, dan konsentrasinya adalah Linguistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memberikan tips how to learn 16 tenses in English easily. Bagaimana cara untuk mempelajari 16 tenses dalam bahasa Inggris dengan mudah. Nah, karena ada 16 tenses teman-teman, berarti ada 4 kolom. Setiap kolomnya nanti akan terisi 4 tenses. Nah, tenses yang pertama, di waktu yang pertama ada present. Present ini artinya sekarang. Past artinya lampau. Sedangkan future artinya masa depan, dan past future masa depan yang planning yang tidak terjadi, tapi diceritakan ulang, berarti dia harus dimasukkan ke dalam past future. Nah, untuk cara menghafal namanya dulu teman-teman, kita harus lihat di sini di tenses pertamanya ada kata simple. Simple, 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 simple. Lalu present ini yang warna biru ini kita masukkan di tengahnya, lalu tulis ulang 3 kali, 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita tambahkan continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense. Gabungan dua ini dari di atasnya tadi. Nah, lawannya dari present adalah past, sekarang, masa lampau atau masa lalu. Pastnya kita masukkan di tengah, baru kita tulis lagi 2-3 kali di bawahnya. Simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Sama kan? Continuous, perfect, perfect continuous. Continuous, perfect, perfect continuous. Lalu kita turun ke future, masa depan. Setelah future-nya ditaruh di tengah, kita tulis 3 kali di depan. Future, future, future. Sisanya sama. Future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Lawannya future, tadi past future. Simple past future. Past future-nya kita taruh di tengah, lalu turunkan lagi 3 kali di depannya. Baru diikuti continuous tense, perfect continuous tense. Nah, setelah menghafal 16 nama dari tenses ini, kita akan masuk bagaimana cara menghafal rumusnya, teman-teman. Oke, di sini simple present tense itu positifnya subjek ditambah verb 1, s atau s ditambah objek atau complement. Nah, yang di tengah ini namanya adalah auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu. Nah, does auxiliary verbnya ini akan turun ke bawah menjadi kalimat negatif, interrogatif atau kalimat tanyanya, lalu diikuti subjek ditambah verb 1, objek atau complement. Nah, untuk complement ini, apa sih itu complement? Complement itu di sini dia adalah kata pelengkap. Kata pelengkap ini kita pelajari ana dulu. Ana itu adjective, adverb, and noun. Adjective itu kata sifat, beautiful, nice, big, expensive, and etc. Adverb of place, adverb of manner, adverb of time. Sebenarnya adverb itu banyak. Adverb itu apa? Kata keterangan. Dan kalau dia place berarti kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata keterangan cara. Noun kata benda, contohnya book, pen, laptop, table, and etc. Nah, lanjut kita ke present continuous tense. Jika simple present tense itu untuk menjelaskan tentang habitual action atau kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang sering dilakukan di mingguan, bulanan maupun tahunan, di present continuous tense kita akan mempelajari bagaimana suatu kejadian itu diceritakan ketika sedang berlangsung. Nah, dia menggunakan auxiliary verb is, mr. Siapa yang menggunakan is, mr? Nah, jika dia subjeknya she, he, it, dia menggunakan is. I, dia menggunakan am. They, we, dia menggunakan are. You juga menggunakan are. Nah, dia akan menggunakan verb 1 ditambah ing, ditambah objek atau complement. Nah, ketika setelah auxiliary verb ini, auxiliary verb
nya sudah masuk, di kalimat negatif dia akan dimasukkan noun setelah auxiliary verbnya ada, baru ditambah verb in ditambah objek atau komplement. Untuk menggunakan atau membuat kalimat tanya, auxiliary verbnya masuk ke sini ke depan, baru diikuti subjek, verb 1 ditambah ing ditambah objek atau komplement. Lanjut, di present perfect tense ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang sudah selesai dilakukan, namun ada efeknya untuk jangka waktu ke depannya. Misalnya I have eaten. Nah, efeknya kita masih merasakan kenyang untuk beberapa saat kemudian. Efeknya masih terasa ya untuk beberapa saat kemudian. Auxiliary verbnya adalah has atau have. Yang menggunakan has, she, he, it. Yang menggunakan have, I, you, they, dan we. Menggunakan verb 3 ditambah objek atau komplement. Ingat teman-teman ya, setelah auxiliary verb pasti diikuti dengan noun jika ingin menggunakan kalimat atau membuat kalimat negatif. Nah, jika dia ingin dibuat untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, auxiliary verb ini masuk ke depan, baru diikuti subjek, verb 3, objek atau komplement. Lanjut, present perfect continuous tense. Ini auxiliary verbnya yang agak berbeda, di sini ditambahin been. Jadi auxiliary verbnya itu dari sini sampai have sampai been-nya. Nah, baru ditambah verb 1 ditambah ing, objek atau komplement. Setelah auxiliary verb, terkadang terkecoh ya, setelah have atau has, not-nya dulu, baru been-nya masuk lagi. Been-nya ini juga auxiliary verb-nya. Oke, lalu ketika dia ingin digunakan untuk kalimat pertanyaan, has, have, subjek, baru been-nya di sini. Verb 1, ing, objek atau komplement. Tenses ini digunakan ketika ingin menjelaskan suatu kegiatan yang on the way, mau selesai. Jika yang perfect sudah selesai. Nah, lawan dari simple present tense ada simple past tense yang menggunakan verb 2 hanya di kalimat positif. Setelah itu verb 1, verb 1. Auxiliary verbnya tenses 5 ini atau simple past tense ini did. Nah, jika dia ingin menggunakan jika kita ingin menggunakan kalimat pertanyaan, didnya ditaruh di depan dulu, baru subjek ditambah verb 1, objek atau komplement. Lawannya present continuous, past continuous tense sama, menceritakan kegiatan yang sudah berlangsung tapi di masa lampau, yang menggunakan was. Bisa kita lihat teman-teman, yang menggunakan was di sini I, she, he, it, was, you, they, we, were. Tapi semuanya menggunakan verb in. Nah, setelah auxiliary verb pasti diikuti not jika di kalimat negatif. Sama pasti diturunkan ke bawah di kalimat pertanyaannya, baru subjek, verb 1, objek atau komplement. Lawan dari present perfect, past perfect tense, auxiliary verbnya have ditambah verb 3. Di kalimat negatif setelah auxiliary verb ditambah not, auxiliary verbnya maju ke depan, subjek ditambah verb 3, objek atau komplement. Terakhir, present perfect continuous tense, lawannya adalah past perfect continuous tense. Nah, di sini auxiliary verbnya sedikit berbeda, ada tambahan been, sama seperti yang di sini tadi, ada tambahan been. Nah, untuk kalimat negatif dia notnya di tengah-tengah, baru ada been-nya lagi. Untuk di kalimat tanya, head-nya di depan, baru been-nya setelah subjek masuk, seperti itu. Nah, bisa disimpulkan teman-teman, untuk subjek I, you, they, we, auxiliary verb untuk simple present tense adalah do dan menggunakan verb 1 saja. Untuk she, he, it menggunakan auxiliary verb does ditambah verb 1 as jika di kalimat positif. Jika di kalimat negatifnya dia kembali menjadi verb 1 saja. Lanjut, di kalimat untuk subjek I, you, they, we, di present perfect tense auxiliary verbnya adalah have, she, he, it auxiliary verb atau kata kerja bantunya adalah has, tapi semuanya menggunakan verb 3. Lalu di kalimat untuk kata kerja
saja simple past tense. I, you, they, we, subjek I, you, they, we, she, he, it, semuanya menggunakan did. Namun ada yang berbeda. Di kalimat positifnya dia menggunakan verb 2, verb 1, dan di kalimat negatif dan kalimat pertanyaannya menggunakan verb 1 saja. Nah, subjek I, you, they, we, she, he, it ini untuk tenses past perfect tense semuanya menggunakan had, lalu diikuti dengan verb 3. Selain itu, di tenses terakhir yang kita ingin bahas, di past continuous tense, auxiliary verbnya you, they, we menggunakan were, I, she, he, it menggunakan was, semuanya menggunakan verb ing. Selain itu, jika ada kata-kata continuous, maka selalu diikuti dengan verb ing, verb ing, verb ing. Continuous di sini ada lagi, pasti menggunakan verb ing, verb ing, verb ing. Continuous yang di sini verb ing, verb ing, verb ing. Continuous yang di sini verb ing, verb ing, verb ing. Okay, I think that's all my explanation how to learn 16 tenses easily in English. I hope this explanation will be useful for us, and as human being I realize that I can't avoid a mistake. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.